Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan hari ini terambil di dalam Lukas 23 ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-43. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema kita pada renungan kali ini adalah hari ini engkau ada bersamaku di Firdaus. Jadi, kalau kita membaca atau mendengar ayat renungan tadi, apa yang diminta oleh penjahat tersebut kepada Tuhan Yesus untuk mengingat dia apabila kelak Tuhan Yesus datang sebagai Raja. Tidak serta-merta kemudian Tuhan Yesus meresponi permintaan penjahat tersebut dengan memberikan anugerah keselamatan. Tetapi ada satu proses pertobatan yang telah dilakukan oleh penjahat tersebut, sehingga Tuhan meresponi dengan memberikan kasih karunia keselamatan kepada penjahat tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dan memahami apa yang terjadi atas diri penjahat tersebut di atas kayu salib. Pertobatan apa yang sudah dilakukan oleh penjahat tersebut sehingga Tuhan Yesus memberikan jaminan keselamatan kepada penjahat tersebut. Yang pertama, penjahat tersebut telah menyadari bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. Coba kita baca di dalam Lukas 23 ayat 40 dan ayat 41. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Penjahat yang satunya ini menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa, seorang penjahat yang layak untuk dihukum. Tetapi hal ini tidak disadari oleh temannya yang belum bertobat. Sebelum seseorang diselamatkan, maka dia harus tiba pada satu titik, yaitu di mana dia harus menyadari akan kelemahannya. Demikian juga dengan kita. Kita harus bertobat dan menyadari bahwa diri kita ini adalah orang yang berdosa dan butuh juru selamat. Maka barulah kita bisa datang kepada Kristus. Namun kalau kita masih merasa diri kita baik-baik saja dan kita merasa bisa hidup tanpa Kristus, maka kita tidak akan pernah bisa datang kepada Kristus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, pertobatan apa yang sudah dilakukan oleh penjahat tersebut adalah penjahat tersebut telah percaya kepada Kristus. Coba kita baca di dalam Lukas 23 ayatnya yang ke-42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertobatan tidak hanya berhenti sampai kepada pengakuan bahwa diri kita adalah orang yang berdosa, tetapi kita harus berbalik 180 derajat kepada Tuhan, serta meninggalkan dosa-dosa kita dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, kalau kita hanya mengaku bahwa kita adalah orang berdosa, tetapi tidak berbalik 180 derajat kepada Tuhan dan tidak meninggalkan dosa-dosa kita, serta tidak percaya kepada Tuhan Yesus, maka ini bukanlah sebuah pertobatan. Ini hanyalah sebuah penyesalan yang tanpa pertobatan, sama dengan Yudas Iskariot. Penjahat ini bukan hanya sekedar menyesali, tetapi dia berbalik kepada Allah. Inilah yang disebut dengan pertobatan. Dia berbalik dari dosanya dan percaya kepada Kristus. Dia percaya kepada Kristus yang disalibkan bersama
dengan dia. Katanya, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak orang hanya tahu tentang Yesus di pikiran saja, dan banyak orang hanya tahu tentang Yesus di bibir saja. Namun, kalau kita tidak benar-benar menyerahkan hati kita, pikiran kita, hidup kita kepada Kristus, maka kita tidak akan pernah diselamatkan. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah, apakah kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Kristus? Berapa banyak khotbah atau renungan yang sudah kita dengarkan selama ini? Berapa jam sehari firman Tuhan yang sudah kita baca? Namun kalau kita tidak pernah menyerahkan hati kita, pikiran kita, serta hidup kita kepada Kristus, maka pengetahuan itu tidak akan membawa kita kepada keselamatan dan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Yang ketiga, apa dampak dari pertobatan yang sudah dilakukan oleh penjahat tersebut? Penjahat tersebut menerima jaminan hidup yang kekal. Coba kita baca di dalam Lukas 23 ayat yang ke-43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada saat penjahat ini menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa, dan dia juga menyadari bahwa Kristus adalah Raja, serta dia juga percaya bahwa Yesus, orang yang disalibkan di sebelahnya, itu bukan orang yang biasa. Oleh sebab itu, dia memohon kepada Yesus dan berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Bagaimana respon Tuhan Yesus kepada penjahat tersebut? Kata Yesus kepada penjahat tersebut, "Pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Maka ini merupakan anugerah terbesar yang melampaui harapan dari penjahat tersebut. Padahal penjahat ini hanya meminta kepada Yesus agar kelak apabila Yesus datang sebagai Raja, dirinya diingat. Namun Kristus memberikan jaminan bahwa sebelum tiba hari itu, penjahat tersebut akan ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Tuhan memberikan respon tanpa menunda. Jadi jangan pernah menunggu sampai ajal kita mendekat baru kita bertobat atau percaya kepada Kristus, karena kita tidak tahu sampai kapan waktu dan kesempatan kita ada di dunia ini. Kalau hari ini kita meminta ampun, maka saat ini juga kita akan diampuni. Jikalau hari ini kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka hari ini juga kita diselamatkan, sama seperti penjahat yang ada di samping Kristus. Pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar tentang proses pertobatan yang sudah dilakukan oleh penjahat yang menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Yang pertama, kita harus menyadari dan mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Tanpa kita menyadari atau mengakui dosa kita, maka kita tidak akan bisa datang kepada Kristus. Yang kedua, percaya kepada Kristus, artinya berbalik 180 derajat kepada Tuhan Yesus dan meninggalkan dosa-dosa kita, serta menyerahkan hati kita, pikiran kita, dan hidup kita kepada Kristus. Yang ketiga, kalau kita sudah bertobat serta mengakui dosa-dosa kita dan percaya kepada Kristus serta meninggalkan dosa-dosa kita, maka anugerah keselamatan akan diberikan kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.